Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Frina Harisa, NPM 211007010260, dengan dosen pengampu Bapak Nova Arikman, Dr. SKM MKes. Di sini saya akan menjelaskan konsep etika, yaitu konsep etika ada 5. Yang pertama, saya akan menjelaskan yang dimaksud dengan etika dan contohnya. Yang kedua, menjelaskan apa itu etika filosofis dan etika teologis. Yang ketiga, menjelaskan cabang-cabang ilmu etika. Yang keempat, saya akan menjelaskan ruang lingkup ilmu etika. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan metode pendekatan etika. Baiklah, yang pertama, adalah menjelaskan apa yang dimaksud dengan etika dan contohnya. Etika adalah konsep tindakan atau perilaku manusia tentang baik dan buruk. Ada 3 macam etika, yaitu yang pertama deskriptif, yang kedua normatif, dan yang ketiga metaetika. Etika berkaitan dengan norma, kesopanan, dan tingkah laku. Etika termasuk bagian filsafat, meliputi hidup baik, seseorang berbuat baik, dan menginginkan hal-hal yang baik dalam hidupnya. Etika dibagi menjadi 2 pengertian, yaitu secara bahasa dan secara umum. Yang secara bahasa, kata etika asalnya adalah dari bahasa Yunani kuno yang berarti etikos. Arti dari kata itu adalah sesuatu yang timbul dari adanya kebiasaan. Yang kedua, secara umum. Etika adalah suatu aturan atau norma yang digunakan sebagai pedoman seseorang dalam bertingkah laku. Selanjutnya, contoh etika. Contoh etika yang pertama adalah mengucap salam saat bertemu. Etika ini sudah diajarkan sejak dahulu hingga sekarang, sehingga seseorang yang tidak mengucap salam saat bertemu akan dianggap tidak memiliki etika. Yang kedua, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Etika ini sudah diajarkan sejak dahulu hingga sekarang. Namun hingga hari ini masih banyak anak yang melanggar etika dengan membuang sampah sembarangan. Oke, yang selanjutnya yaitu menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan etika filosofis dan teologis beserta contohnya. Yang pertama, etika filosofis. Etika filosofis ini adalah jenis etika yang lahir dari kegiatan berpikir atau yang berfilsafat yang dilakukan oleh individu dan termasuk dalam bagian dari filosofis berdasarkan filsafat. Filsafat sebagai suatu bidang ilmu yang salah satunya mempelajari perilaku manusia. Adapun etika filosofis dibagi menjadi 2 sifat, yaitu empiris dan non-empiris. Empiris adalah merupakan jenis filsafat yang erat kaitannya dengan sesuatu yang nyata, berwujud, atau konkret. Contohnya itu seperti apabila suatu individu mengambil salah satu bidang filsafat hukum, maka mereka akan membahas terkait hukum. Yang kedua, non-empiris, merupakan bagian yang berupa melebihi sesuatu yang nyata, berwujud, atau konkret sebelumnya. Sifat non-empiris ini cenderung menanyakan gejala konkret yang menyebabkannya. Oke, selanjutnya yaitu etika teologis. Etika teologis ini adalah jenis etika yang berhubungan dengan agama, juga kepercayaan suatu individu. Tanpa adanya batasan pada suatu agama tertentu, ada 2 hal yang perlu ditekankan dalam etika teologis ini. Etika teologis ini tidak dibatasi oleh satu agama saja. Hal itu karena mengingatkannya banyaknya jumlah agama di dunia ini. Pada dasarnya, pada hakikatnya, setiap agama pastinya memiliki etika teologisnya masing-masing, berbeda dengan juga spesifik. Yang selanjutnya yaitu menjelaskan cabang-cabang ilmu etika dan berikan contohnya. Cabang-cabang ilmu etika itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, metaetika. Metaetika ini berhubungan dengan sifat penilaian moral. Ini melihat asal dan makna prinsip-prinsip etika,
Dalam metaetika, tindakan atau peristiwa yang dibahas dipelajari berdasarkan hal itu sendiri dan dampak yang dibuatnya. Sebagai contohnya itu seperti seorang anak menendang bola hingga kaca jendelanya pecah, atau bisa berarti secara metaetis, baik buruknya tindakan tersebut harus dilihat menurut sudut pandang yang netral. Selanjutnya itu yang kedua, etika normatif. Etika normatif ini berkaitan dengan isi penilaian moral dan kriteria apa yang benar atau salah. Etika normatif ini mendasarkan diri pada sifat hakiki kesusilaan bahwa di dalam perilaku serta tanggapan-tanggapan kesusilaannya, manusia menjadikan norma-norma kesusilaan ini sebagai panutannya. Contohnya itu dari normatif ini adalah bersifat individual seperti kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Yang terakhir yaitu etika terapan. Melihat topik kontroversial seperti perang, hak-hak hewan, dan hukuman mati. Etika terapan ini merupakan disiplin filsafat yang berusaha untuk menerapkan teori-teori etika dalam situasi kehidupan sehari-hari. Etika terapan ini merupakan cabang etika yang terdiri dari analisis dari masalah moral yang spesifik dan konvensional. Berbagai pertanyaan yang diajukan nanti dalam bidang etika terapan ini misalnya itu seperti apakah melakukan aborsi itu amoral, atau bisa apakah binatang juga memiliki hak, dan masih banyak contoh lainnya. Selanjutnya itu yaitu menjelaskan ruang lingkup etika dan contoh. Ruang lingkup etika itu diantaranya yang pertama, menyelidiki sejarah etika dan teori lama serta baru tentang tingkah laku manusia. Yang kedua, membahas cara-cara menilai baik dan buruknya suatu perbuatan. Yang ketiga itu menyelidiki faktor-faktor penting yang mempengaruhi lahirnya tingkah laku manusia seperti naluri, adat, tingkah laku, atau lingkungannya. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu menerangkan macam-macam akhlak yang baik. Akhlak mahmudah dan yang baik itu adalah akhlak mahmudah dan akhlak yang buruk adalah akhlak mazmumah untuk menuju kemuliaan sesuatu Al-Quran dan hadis. Yang terakhir yaitu menyelidiki faktor-faktor penting yang mencetak atau mempengaruhi dan mendorong lahirnya tingkah laku manusia, yang meliputi faktor manusia itu sendiri, atau fitrahnya atau nalurinya, adat, kebiasaannya, lingkungannya, kehendak dan cita-cita suara hatinya, motif yang mendorong berbuat, dan masalah pendidikan akhlak. Selanjutnya yaitu contohnya itu seperti yang pertama, berusaha menolong orang. Jadi kita harus berusaha menolong orang lain, berusaha memberikan keuntungan kepada orang lain, baik keuntungan berupa materi, moral, atau perlindungan. Yang kedua, berbicara yang sopan dengan orang lain. Yang ketiga, yaitu memelihara hubungan baik antar sesama manusia. Yang keempat, bersikap ramah. Terus, jika wajah seseorang yang kita temui cerah, senyum, dan ramah, kita pasti ikut terkesan. Oke, selanjutnya itu yaitu menjelaskan metode pendekatan etika dan contoh. Metode yang digunakan dalam etika itu adalah metode pendekatan kritis. Etika pada hakikatnya mengamati realitas sifat, sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia itu secara kritis. Etika tidak memberikan ajaran ataupun ideologi, melainkan memeriksa, merefleksi, mengevaluasi, dan menganalisa kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai norma-norma, dan pandangan-pandangan moral secara kritis. Etika menuntut agar ajaran-ajaran moral tersebut dapat dipelajari dan dihayati oleh setiap manusia. Kemudian dapat dilaksanakan dalam kehidupan secara nyata dan ditanggungjawabkan di hadapan dirinya orang lain, alam semesta, dan Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, etika dengan metode pendekatan kritis berusaha untuk menjernihkan persoalan-persoalan moral secara benar
dan profesional. Selanjutnya, hanya sekian presentasi tentang konsep etika yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ada kekurangan atau kata-kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.